Baik, selamat sore. Siang hari ini saya akan mewawancarai sumber materi magang 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ruben Luing, kelas 4A. Alamat saya Cengkawasi nomor 1. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan juga narasumber yang akan saya wawancarai. Kepada Kanda, saya persilakan waktunya. Oke, baik, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya Theophilus. Saya sekarang semester 8. Saya jurusan biologi, kelas eksekutif. Saya ada langganan 1 jadi. Dan saya berasal dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Terima kasih. Baik, kita memasuki poin pertama. Untuk pedoman observasi atau wawancara magang 1. Kompetensi nomor 1 yaitu pedagogi. Indikator pemahaman peserta didik dan subindikator pertama, aspek potensi peserta didik yang dinilai. Dalam wawancara atau mungkin observasi yang pernah Kanda lakukan di SMP 19 Goa, ada pun beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, potensi apa saja yang ingin dikembangkan oleh sekolah dari setiap peserta didik? Oke, baik, terima kasih. Jadi sekolah khususnya di SMA Negeri 19 Goa itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa mencari bakat-bakat baru atau potensi-potensi baru yang ada di sekolah tersebut. Itu sekolah mengadakan beberapa kegiatan, entah kegiatan ekstrakurikuler maupun pengembangan diri maupun porseni. Terima kasih. Berarti dengan adanya kegiatan-kegiatan itu berarti potensi atau bakat yang dimiliki siswa dikembangkan dalam kegiatan tersebut. Ya. Oke, terima kasih. Masuk ke pertanyaan nomor 2. Bagaimanakah pihak sekolah atau guru mengetahui potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik? Jadi setelah sekolah melakukan kegiatan tersebut, maka pihak sekolah melihat ada beberapa siswa yang memang potensinya baik dalam bidang kesenian maupun dalam bidang olahraga atau dalam bidang apapun yang di jauh daripada peserta-peserta didik yang lain, itu sekolah akan memberikan perlakuan yang khusus yang mampu mengembangkan bakat daripada mereka. Terima kasih. Berarti di sekolah yang pernah Kanda magang itu ada memang siswa-siswa yang berbakat yang punya kemampuan tersendiri yang difasilitasi khusus oleh sekolah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimanakah pengembangan potensi peserta didik yang dilakukan pihak sekolah? Baik, setelah sekolah memberikan beberapa pelatihan atau pengajaran terhadap siswa yang berpotensi. Kemudian sekolah itu melakukan beberapa event atau pertandingan antar sekolah, khususnya di wilayah Kabupaten Goa, sehingga potensi seorang peserta didik itu lebih terasa lagi. Kemudian nama sekolah tersebut bisa diharumkan oleh peserta didik. Baik,
pada indikator kedua itu tentang mandiri dan etos kerja yang akan kita nilai. Nah, di sini juga ada 3 pertanyaan yang akan saya bertanya kepada Anda. Yang pertama, bagaimana kemandirian peserta didik selama mengikuti pembelajaran? Oke, baik. Jadi ini karena pada saat saya mengajar, kebetulan saya ajar yang semester kelas 1 pada sekolah SMA Negeri 19. Jadi kebetulan mereka adalah peralihan dari SMP ke SMA. Jadi ada beberapa siswa yang membutuhkan bimbingan khusus oleh guru karena belum menemukan jati diri. Namun adapun siswa yang memang sudah mungkin bisa dikatakan kemandiriannya itu sudah baik, ya ini dari pihak guru maupun guru-guru yang lain harus lebih meningkatkan kemandirian mereka. Berarti ada memang waktu Anda mengajar di kelas Iya, 1 SMA, berarti memang ada yang harus kita perlakukan khusus iya. dalam membimbing dia dalam mengikuti proses belajar mengajar. Terima kasih. Yang pertanyaan kedua, bagaimana semangat belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran? Ya, saya kira khusus kelas yang saya ajar pada saat itu, peserta didik itu memiliki semangat yang sangat baik. Itu saya bisa lihat dari beberapa kegiatan yang saya lakukan di dalam kelas, entah itu tanya jawab ataupun memberikan soal. Jadi kemandirian mereka itu sangat saya apresiasi karena antusias mereka terhadap interaksi antara siswa maupun guru itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir dari indikator kedua, apakah peserta didik dapat menyelesaikan tugas secara mandiri? Ya, khusus ini saya ulang lagi, jadi khusus kelas yang saya ajar, jadi ada beberapa siswa yang mungkin masih yang saya bimbing masih mungkin butuh lagi bimbingan khusus, pengajaran khusus karena masih soal yang saya berikan, saya sudah berikan 3 kali, tapi mungkin dia masih susah untuk memahami soal yang saya berikan. Tapi ada juga selebihnya dari siswa tersebut itu saya kira sudah cukup baik, namun yang beberapa ini yang mungkin butuh pengembangan pengembangan diri yang lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih. Kita masuk pada sub indikator yang ketiga, itu pengaruh positif dan disegani. Mungkin dari sini ada beberapa hal yang saya bertanya lagi. Yang pertama, apa saja dampak positif dari pembelajaran yang didapat peserta didik? Ya, dampak positif artinya ini tergantung dari guru lagi. Jadi kebetulan pada saat itu saya mengajar dengan cara yang humoris. Jadi siswa yang saya ajar itu selain serius dalam soal yang saya berikan, mereka juga santai dalam mengerjakannya karena saya mengajar dengan santai tapi serius, dan ada pengajaran yang humoris untuk membuat kelas tidak tegang. Berarti dampak positifnya itu dengan adanya humoris, Iya. berarti siswa di dalam kelas juga merasa di rumah sendiri dalam belajar, bisa kita bisa tapi serius tapi santai. Oh, ya, terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana penerapan pengetahuan yang didapat peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan yang dilakukan peserta didik, jadi ya kebetulan pada saat itu saya mungkin hampir 1 hari di sekolah. Jadi siswa yang saya ajar itu saya baru pertama kali mengajar. Kebetulan saya bertemu di jalan itu,
mereka sangat sopan, santun, dan sangat menghargai guru-guru yang mereka mereka temui. Jadi itu Berarti dalam penerapan pengetahuan yang didapat beserta dididik ya, yang moral, sikap sikap, sopan santun yang itu harus kita terapkan di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Mungkin ini saja dulu sedikit pertanyaan. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin kedepannya saya akan bertanya lagi dan jangan pernah bosan untuk memberikan informasi kepada kami yang masih mau. Terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan narasumber saya yang magang di SMA Negeri 19 Goa. Dan terima kasih juga teman-teman. Sampai jumpa.